Pertandingan kemarin lawan PSS itu sangat mencerminkan ya kenapa Persib sampai sekarang ada di nomor 1 di Liga 1 gitu. Dan pertandingan kemarin juga memperlihatkan gimana perbedaan level antara Persib sama PSS gitu. Pertama, Kakang anjing secara superiornya edan pisan visinya tiba-tiba tren Alexander Arnold. asli Passing. Orang baru lihat itu Persib trupasnya kemarin keren-keren sih. Itu. Keren-keren banget sumpah. itu tuh atau Persib nano umpana emang kelas atau IQ pemain si PSS no ya Ciro juga berperan besar di gol kedua gitu. Dia kasih kipas kan itu antara kombinasi Kakang kan, Kakang Ciro. Iya. Ciro ngededi Kakang baru kasih nggak asis aneh. kan gitu. Udah nggak aneh gitu. di sebelumnya orang nggak aneh udah ngomong kan Ciro bakal perform kalau lawan tim-tim lemah mah. Serius ayo itu apa Bagus Ciro perhatikan mati. bodas udah aja penuh drama aduh Terus ya Pak Yudis. Sugoiku mana Sugoiku Aduh, ini Sugoi Honeydew roll cake. menurut saya Aing. Tolong sponsor ini, aduh udah habis lagi yang mau hadir. Gimana ini sponsor tolong atuh. murah Udah mulai. Maaf, ini keenakan nyedot. tadi kan lihat baca koran juga Soalnya keenakan nyedot, Pak. Jadi lupa. anjing Saking enaknya, ingetnya nyedot terus aja gitu. Asli ya. Ini Ini nyedot terus. freebase-nya ya. Aduh, enak banget saya sebagai penyuka freebase. Ringan banget gitu, nggak bikin benar sih gatal gimana, apalagi saltniknya. bukan lebay tapi ya si Dipta Jadi cager. habis 3 anjing Jangan habis 3 hari lebay anjing gua nyedot Yang gede. yang gede matak batuk. masa gua Ya. Aduh, gue. Walaupun Nyedot mah. suka enak tapi bukan berarti harus yang over gitu penggunaannya. tapi enak sih tapi Cuman enak gitu, makanya jadinya over mungkin si Difta. tinggal nanti next katanya bakal kita dibawain Yang strawberry. Asik. Strawberry. Ingat, Sugoi, hidup bebas tanpa batas. Yoi. Bebas Lewati tanpa batas batas. hidupmu, anjay. Juga lewati batas kontrak. Hampir. lewat kalau pundung pusing Nah, ini sebelum ngebahas dari Koran Gala ya. Kemarin kemenangan Persib di GBLA yang harusnya jadi hujan gol. si Yudis kayak bukan orang Bandung Persib bukan Zaman- Persib kan karena secara- dia juga orang luar anjing Nggak, Persib itu sebenarnya dari zaman dulu kan karena Persatuan. Sebenarnya penyebutannya betul. Betul. Karena kan Tapi saya kan- sesuai tapi EYD. orang luar kebanyakan sih ke si Yudis Orang lama asli. Soalnya kan saya komentar bola. selalu sama Papa Biru. Persib Papa Biru Bandung. juga kan Persib. Persib Bandung. Kok saya yang disalahin, saya yang bener, saya yang berarti disalahin. mau gimana sih? Persija Persib. Iya, Persija. Persis sama kalau Persis. Persija mah Persmis Persib. Anjing. Ada Malis juga kemarin kan di TikToknya. nonton dia lagi nonton Iya, yang lagi 2-0 katanya Sebagai lokal boy ya tuh. anjing ngakak anjing kata di Coach Edo dipancing anjing nonton Ini yang nyontonnya 20.000. 20.000. Oh iya. Ini saya juga lagi nonton TV. apa lawan apa nggak berani ngomong gitu Skornya juga 20. Aduh. Kemenangan Persib 3-0 atas PSS Sleman. Sebetulnya prediksi-prediksi dari kita kemarin Betul. tuh hampir tepat, tapi yang jadi tepat banget itu Bung Diki. skornya tepat banget Skornya tepat banget. Cuman Hujan golnya itu. hujan bener. golnya itu Kita sesuai prediksi kita gitu. iya, tapi maksudnya sebetulnya harusnya bisa terjadi sih gol di 5 atau 6-0 itu harusnya Iya. bisa terjadi itu. Bisa terjadi dan memang saya kemarin ngelihat pemain-pemain Persib, waduh pada menonjol nih, Kakang menonjol, ini menonjol. Persibnya yang bagus atau gimana ini? Coba Bung tiba-tiba Aldi pada menonjol nih, Bung analisa dari Bung Aldi gimana nih? Supaya pemain Persib kemarin menonjol semua. ada yang ngegolin Tapi main bagus.
Tapi dia nulir. Bagus, bagus. Saya tahu itu orangnya dan dia yang membuang kesempatan itu ya kan? Panjang nih, Pak. Pertandingan kemarin lawan PSS itu sangat mencerminkan ya kenapa Persib sampai sekarang ada di nomor 1 di Liga 1 gitu. Dan pertandingan kemarin juga memperlihatkan gimana perbedaan level antara Persib sama PSS gitu. Walaupun kita tahu lah PSS itu nggak diperkuat sama beberapa pemain intinya ya, itu Kleberson nggak main, Fahrudin nggak main, Betinho nggak main juga kan. Terus si Tocantins juga dimainin babak kedua kan gitu. Tapi secara mengejutkan ya dengan line up yang diturunkan sama Bojan, rada ruas ya, nempo Segi main di tengah dari awal kan gitu. Di luar dugaan ya, Di luar dugaan gitu. Orang tuh bakal aya si Segi aja. mentah Adam Alis ya Robby Darwis. Ya. Tapi di luar dugaan banget sih Coach Ijan. Orang menyangka Bojan tuh akan menurunkan winning timnya ya gitu, di tengahnya si Klok sama Adam dan lain-lain gitu. Tapi secara mengejutkan Coach Ijan yang main di babak ke-1 ya, kalau kita lihat sebelum kegolan sama si bullet header dari Gustavo Airline. Kang Agus berhasil menggetarkan Mang Agus. Enam besar. Dia produk Mang Agus ya. Dia pernah Mang Agus Ini ya? Mang Agus juga sama. Mang Agus sama Yang satu dari Brazil, ini dari mana Mang Agus? dari Majalengka. Maksudnya Majalengka mana? Majalengka aja. Lagi Mangga Gincu. Kalau misalkan kita lihat dari pertandingan, di awal pertandingan si PSS itu main agak defensive line-nya itu agak turun di belakang gitu, agak low lah gitu kita bisa bilang. Tapi setelah golnya Agus gitu, si defensive line-nya itu agak dinaikkan lagi gitu, karena mereka kayaknya tuh cari gol juga gitu. Tapi kita bisa lihat ya dari double pivotnya Persib gitu antara si Klok sama Segi itu main solid gitu. Belum lagi anjing back four-nya udah jangan diragukan lah gitu ya. Persib, Edo, Keepers, Gustavo sama Kakang Rojianto. anjing Makin solid ya. makin solid. Kakang juga improve-nya edan pisan gitu. Biar mahal dijual. Nah, enggak dijual, dipanggil. Surat sakti. Di babak ke-1 ya secara mengejutkan juga Persib cuma leading 1 gol kan gitu. Dan ini juga menjadi ini ya pertandingan yang pertama kalinya lagi Persib leading setelah 3 pertandingan sebelumnya Persib eleh wae anjing pasti ketinggalan dulu gitu. Di babak kedua kalau kita lihat pertandingannya si PSS makin main menyerang terbuka gitu, dan itu kebukti lawan Persib nanti bisa main juga gitu, apalagi kamu tim yang nggak punya defensif bagus gitu. Terbukti 2 gol itu kan dari fast break ya, dari counter attack Persib. Pertama Kakang anjing secara superior ya, edan pisan visinya tiba-tiba tren Alexander Arnold. Asli. Passing. Orang baru lihat itu Persib trupas-trupasnya kemarin keren-keren sih. Itu. Keren-keren banget sumpah. Itu tuh atau Persib nano umpana emang kelas atau IQ pemain si PSS no ya Kualitasnya. Sebetulnya mau banyak faktor ya gitu. Karena kalau kita lihat kemarin Ciro juga berperan besar di gol kedua gitu. Dia kasih kipas kan itu antara kombinasi Kakang kan, Kakang Ciro. Iya. Ciro ngeri Kakang baru kasih nggak asis aneh. kan gitu. Udah nggak aneh gitu. di sebelumnya orang nggak aneh udah ngomong kan Ciro bakal perform kalau lawan tim-tim lemah mah. Serius. Itu apa perhatikan. Nah, tapi memang dilihat kan sebelumnya Ciro di kiri, Etam di kanan, tidak terlalu berfungsi gitu kan. Ya, betul. Ketika di switch baru Ya itu juga jadi template Persib ketika memang lagi butuh gol ya gitu. Udah berapa pertandingan terakhir Beckham sama Ciro itu suka di swap posisinya kan. Si Ciro ke kanan, Beckham ke kiri. Sama kita juga harus tahu kemarin kan PSS nggak menurunkan back kirinya ya, Abdul nggak main kan gitu. Yang main di back kiri itu si Jayus anjing yang notabene dia adalah defensive midfield. Dan anjing ribu pisan gitu di beret Ciro. Babak ke-1 mungkin pada saat Beckham, karena Beckham kan nggak se-eksplosif Cironya gitu. Secara dribbling dan
lulumpatannya teh juga Ciro lah gitu. Tapi pas dibere Ciro ya terbukti lah gitu Ciro juga. Lolos terus ya. Hah? Edan pisan main gitu cuman nggak mencetak gol aja lebar gitu. Gol. Ngegol. Offside. Ganulir. Tapi anjing dari sudut pandang orang ya kemarin itu yang bermain sangat-sangat edan teh selain Ciro Alves ya aing akui Ciro edan pisan kemarin mainnya Tyron Del gitu. Pino lah siapa lagi? Tyron Del Pino bener bisa cek Bung Hadi karena dia tuh harusnya di marking sama si Wahyudi Hamisi ya. Anjing nu pika sebelum pisan gitu mainnya. Tapi karena emang playmaker hebat ya. Canggih. Calon MVP Liga 1 musim ini gitu. Dia tuh memberikan dimensi yang berbeda gitu di permainan Persib ya karena pada saat pertandingan kemarin lawan Bali Beckham itu selalu kebingungan cari pemain yang bisa buka ruang gitu. Tapi pada saat ada Tyron main gitu, nggak cuman Beckham yang bisa kasih opsi umpan ke situ, tapi dari belakang pun kemarin kalau kita lihat si Gustavo. Sering bisa langsung kasih passing ke si Terlepas. kasih Tyron gitu. Kalau dari overall pertandingan ya template Persib ya gitu. Dari penguasaan bola ya cuman 46% kalau nggak salah itu tidak mendominasi pertandingan, tapi pada saat menang bolanya apalagi counter attack fast break ya hampura we kasukeun Persib atau itu orang we tambahan deui improvement dari Kakang ya setelah beberapa pertandingan defensifnya makin naik juga kemarin ditambah juga assist anjing terus Edo Febriansyah di kiri defensifnya edan pisan Ganteng banget anjing. kemarin Edo itu kalau nggak salah melakukan 6 defensive action ya gitu 3 clearance sama 3 intercept solid pisan gitu kalau Nick Kuiper sama Agus mah ya jangan ditanya lagi Gila sendiri aja. Gustavo mah udah jadi Sergio Ramos gitu sering ngegolin kalau keepers mah lah Mr. Konsisten sepanjang musim Asli Mr. Konsisten. Mau siapapun tandemnya kuncinya ada di Nick Keepers. Tapi Nick akumulasi nggak sih nanti? Enggak, kemarin baru kuning ngerti kan? iya berapa total 8 berarti 8. Pertandingannya Satu kali lagi baru. Baru ya satu kali. Aman. Nah, tapi saya mau nanya nih ke Bung Aldi. Memang kan sebelum-sebelumnya juga saya udah pernah lihat pendapatnya dari Coach RD ya. Coach RD bahwa di Liga Indonesia itu saat ini tim yang bisa mendominasi adalah yang memiliki pertahanan kuat sehingga dan saat penyerangan dia mampu memanfaatkan itu. Dia kan bilang bahwa saat ini Persib Bandung yang seperti itu. Tapi untuk di musim depan apakah formasi seperti ini masih bakal dipakai oleh Bojan atau gimana? Dia formasi defense untuk counter. kalau misalkan untuk pakemnya ya kalau saya lihat Bojan mungkin nggak akan merubah secara drastis ya gitu. Pakem ini tuh pasti akan dipakai sama Bojan di musim depan gitu. Bermain pragmatis lagi bisa kita bilang. Cuman yang membedakan di musim depan karena gembar-gembor dari deputinya Persib ya, regenerasi. Nah, akan ada banyak pemain baru yang datang gitu. Pemain kunci yang musim sekarang main itu yang menjadi andalan Persib kemungkinan besar musim depan pun kan kita nggak tahu ya bakalan dipertahankan atau enggak gitu. Cuma kalau dari permainannya pasti template-nya masih kayak gini gitu. Menjadi pakem Persib pasti kayak gini terus gitu. Cuma gimana aja caranya Bojan di musim depan untuk di mikro taktiknya ya, detail-detailnya kan karena pasti musuh pun udah ngebaca ya. Ketika Persib bermain melawan Persib bermain terbuka itu pasti sangat berbahaya gitu. Persib akan kesulitan melawan tim yang bermain dengan defensive line rendah. Gitu. Contoh Madura. Nah betul Madura, terus kemarin PSM juga kan sempat kesulitan Persib gitu. Ya itulah, gitu. Mau jauh lah main mah gitu. Tinggal kan tunggu aja siapa pemain yang akan masuk. Siapa tahu Bojan Hodak musim depan pakai tiki taka, nggak tahu juga. Jual tiki taka. Jual kita. Lapangnya tidak mendukung bos. Tinggi rumput harus 2 milih. Dicarekan tak ku Bojan Hodak kemarin lapangan goreng. Ya tapi kan hanya di kandang kalau Nah, gitu. ini ada fun fact Allianz teh. Nah, coba Bung Edi. Aduh, kemarin saya Saya bahas Allianz, saya bahas permainan heula. Ya fun fact lah kan tadi kan di Allianz. Ternyata kemarin kan Bung Hadi ke stadionnya sama Bung Diki. Terus saya merhatiin di TV nih dan di medsos kalau ternyata di utara ada show red card for Israel. Saya mikir kenapa tiba-tiba itu keluar.
kamera keliling tuh. Saya sempat nangkep ada satu banner yang bilang bahwa Ada aliansi. Alliance Stop Genocide to Palestine. Ya. Ternyata di kalangan bobotoh, di grassroots, di teman-teman Northern Wall juga sangat concern tuh terhadap eksistensi Alliance sebagai asuransi di dunia yang mendukung Israel. Makanya bobotoh secara eksplisit ngasih koreo kayak gitu bahwa manajemen juga walaupun nerima Benar. uang banyak gitu ya, uang sponsor banyak, tapi harus concern juga terhadap sisi kemanusiaan. Ya. Sebenarnya itu tuh. Jadi agak bingung sebenarnya saya tuh antara satu sisi seneng banget gitu ya Alliance bakal jadi sponsor utama lah istilahnya untuk stadion misal gitu loh. Tapi satu sisi lain ada pro kontranya terhadap sisi kemanusiaan. Nah itu ternyata Kira aku FWD deh. paling BPJS Emang sih. pernah FWD. Mana? Cuma mancing-mancing wae anjing. Anjing tong disarwakeun pada asuransi ya. Jauh Lu suka lu fly Emirates gitu ya. Kan aing kan bingung. Ya, pira aku FWD deui namanya sareri. Gitu, pas aing teh. Tuh nasi nyinggung BPJS. Goblok. BPJS Arena aja. Asuransi pada siang Beda aja asuransi. Nah, sekarang Bung Edin menilai permainan Persib. permainan. Aduh, Persib ini banyak udah secara analisis taktik ya Bung Aldi mungkin udah bahas juga. Cuman yang menarik itu tadi saya mah di awal, wah ini Segi Scooby-Doo nih jadi line up gitu, saya kaget. Tapi saya mikir lagi, saya mah suka langsung cari positifnya dulu. Kalau mungkin mau ngunci lawan Barito, Adam supaya nggak terlalu eksplosif, takutnya akumulasi cedera. Mungkin save dulu. Kajian Kocijan udah cedera. Lihat lawannya juga PSS kan, di bawah jauh di bawah Persib gitu. Dan kebukti, saya sampai nyatet Kocijan goreng di adu badan, body balance-nya jelek, tapi secara jangkar di DMF dia bagus di match itu. Walaupun kemarin ada kesalahan sedikit miss kesalahan beberapa kali kan dari Coach Ijan agak kemarin ada banyak Tapi lumayan. balik lagi untung lawannya Sleman. Ya. Itu jadi mungkin ya itu balik lagi si Bojang tedan cek aing teh berani dan tahu baik aing Coach Ijan aing nyaho Sleman leuwih tengahna bla 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 bla. Tapi perhatikan tuh, mun Bojan ketika Bobotoh mempertanyakan satu pemain, hand lah, entah itu Kocijan lah, Diajakeun main. diajak main. Tapi kan Perhatikan tuh eta. kieu nya lamun ti sudut pandang orang. Bojan tuh tahu gitu ya, tahu kapasitas pemain tuh emang di kubu botoh teh anjing gitu, tahu dikaitkan gitu. Tapi Bojan tuh selalu tahu gitu. Nah, ku aing dipasangin tetap menang gitu. Walaupun gorengnya tetap menang. Mana rek ngateliti pemain ieu anggar menang. Gitu. Keberanian mungkin. makanya kalau sekarang simpang siur soal transfer pemain, dia dari semua pemain anggaplah starting lineup 11 pemain DSP yang utama keluar semua, aing itu masalah. Asal tong Bojan nu keluar. Bener. Sumpah aing mah. Orang mah teu paduli rek. Pemain asing cabut kami bae aing mah Aing mah sumpah. teu paduli lah misalnya aya nu geus bikin statement rek keluar paduli keluar we. Aing serius. Saha eta? Aya lah. Nah, kayak gitu maksudnya. Dibahas. Saya ngeliatnya tuh anjing Bojan makanya kalau tahun depan Bojan masih di Persib dan bener fokus ke Asia, tapi ada statement generasi saya agak bingung. Oke nih generasi tahun depan karena banyak udah pemain yang usia senja lah gitu ya di Persib tahun ini gitu. Tapi saat mau mantap Asia gimana nih gitu regenerasi ini masa disia-siakan nih Asia gitu kan. Apalagi Bojan juga pengen berprestasi di Asia dan punya track record bagus gitu kan di Asia Di gitu. Kuala Lumpur. Makanya agak bingung apakah benar nih kata Adit gitu CEO Deputi PT PBB bahwa akan ada regenerasi. Saya nggak masalah sebetulnya cuman tapi apakah Bojan punya strategi khusus gitu untuk bisa menang di AFC gitu minimal sampai semifinal lah gitu. Kali-kali gitu tim Indonesia gitu misalnya. Mungkin orang yang mengurusin dulu ya gitu. Si regenerasi menurut orang regenerasi penting ya. Cuman pemain-pemain kunci masih kudu aya contoh Iya, Nick Kuipers jangan dulu dicabut. Nah, itu terutama ya. Mungkin Gustavo aing masih bingung sebenarnya. Apakah misalnya masih bingung saya tuh bagus gitu. Boleh buat skala Asia, buat skala nanti di internasional gitu. Saya tuh kalau udah dicoba ketika ketika di fase kemarin kan. Banyak kesalahan aja. Gustavo waktu di Oh di AFC, di AFC banyak kesalahan ternyata. Banyak yang nilai bahwa dia bukan back yang bagus untuk di Asia. Nah, itu makanya kalau di keepers kan rangkanya dulu di belakang keepers jangan di kemana-manain dulu. Mungkin ada apa di tengah misalnya di tengah Taran Delpin jadi kemana-manain dulu. Kalau asing ya. Nah,
sisanya mangga rek otak-atik deui. Asli kayak Kevin Raymond Doza ge, siapa tahu cocok oge. Tak apa kan bro. Gitu. Menarik lah sebenarnya wacana regenerasi itu karena menurut orang Persib sekarang kan udah bojan juga ya pada saat memperpanjang kontrak dia tuh bilang target jangka panjang gitu. Keseriusan dari manajemen dan lain-lain untuk planning Persib ke depannya. Dan salah satunya itu regenerasi ini kayaknya memang sesuatu yang udah dibahas gitu sebelumnya sama manajemen gitu. Orang yakin Bojan pasti udah punya pemain-pemain yang dia incar gitu. Pasti pengen pemain ABC pasti pengen pasti udah ada lah itu gitu. Dan tapi untuk regenerasi secara masif di musim depan itu kayaknya memang agak bertahap gitu, gitu. Karena kita udah tahu lah gitu. Nanti pasti dibahas lagi kan ya gitu. Satu pemain asing udah pasti cabut gitu. Kayak deui weh ngaran nama di Kubung Hadinya disebutkeun. Mana ya? Enggak sih, perhatikan guys. Lanjut. Salah satu pemain asing. Satu pemain Persib kan udah pasti keluar ya untuk kuota asing ya, udah pasti keluar. Sudah pasti keluar dengan berbagai dramanya. Terus udah pasti ada plan dari Bojan Hodak gitu. Terutama orang lihat cukur goblok. Si anjing ngomong makanan kadenge di dia anjing. Aing cukur aing. Bro Kidus. Ayo komen ya si Ali ngomong gitu baru di komen aja. Anjingnya kayak ngomong serang. lanjut deh ya. Orang lihat di 2 minggu terakhir dari bukan beberapa ya. Kayaknya ada salah satu jurnalis di Malaysia yang udah mereh hawar-hawar ya. Persib teh geus hayang saha wae dari Malaysia ya gitu. Fabrizio Fabrizio-nya Malaysia. Bung Afi namanya, Bang Afi. Ya. Dia tuh kasih info kalau Persib itu sedang mendekati ke Pak Sherman. Aing poho pemain mana anjing teuing lain sabahnya teuing mana lah Sri Pakang teuing naon gitu. Oh, Sri Pahang tau. Nu hidung kan? Ya. Maksudnya kulit hitam. Aing. benar gitu. Gitu langsung validasi. Bisa diserang. Ke Pak Sherman, terus ada lagi ya yang kemarin kita sempat bahas juga Sadil Ramdhani gitu. Satu lagi itu Giancarlo Galifuoco. Dia center back gitu. Tapi nggak tahu ya gitu kedepannya ya kita lihat nanti lah gitu. Berarti untuk di depan doang. Lini depan, sayap dan belakang. Oh, Nah, eta nu belakang yang agak menarik cek orang karena si Galifuoco ini ya, rencananya kan mau dinaturalisasi oleh Malaysia. Sama dia tuh diincar sama JDT. Nah, pakat kuat ya. Prediksi orang ya, Galifuoco akan pindah ke JDT kalau misalkan Jordi Amat cabut. Nah, Jordi Amat cabut bisa jadi ke Persib. Jadi Persib kemungkinan bisa mendapatkan antara dua back itu kan gitu, Galifuoco atau si Jordi Amat gitu. Ya tergantung eta kumaha lah gitu. Pasti kalau hitung-hitungan ulang ya, hitung-hitungan ulang, pasti bakal eleh bit sih. Munjang JDT mah. Ya, kalau untuk kontrak kan lah kontrak. Cuman di Malaysia tuh terlalu jenuh. Udah 10 musim JDT berturut-turut, makanya akan ada tsunami pemain perpindahan dari Malaysia ke Indonesia musim depan tuh. Concernnya kan si JDT bukan liga Malaysianya ya, concernnya liga Ini juara wae Liga Malaysia. Concern utamanya mereka ke di Asia ya. Di Asia. Iya, bakal Asia. Di Asia serem aja, ngelehkeun saat terakhir si pokoknya ayeuna teh keur aing lupa anjing ngelehkeun liga Cina anjing. Shandong. Bukan siapa liga utamana lah ge. Lupa si hiji udah. Nah, eta sebenarnya yang kalau kita lihat ya JNT Johor Darul Takzim teh kan Mario Gomez baheulana Bojan Hodak ya pernah anjing. Dia tuh bisa berkompetisi di luar ya, di kita sebutlah Champions Asia teh kan hampir sama kayak Champions ya di Eropa, di Eropa mah gitu. Tampilnya JDT di sana gitu, apalagi bisa tembus sampai knockout stage dan lain-lain, itu kan nambah koefisien poin di AFC-nya gitu, yang itu teh ngaruh oge ka tim, jumlah tim yang milu gitu di kompetisi handapna, entah eta AFC 2, FC Elite atau nu handapna deui gitu. Tah urang teh pengennya Persib teh bisa jadi JDT-na juga di Malaysia gitu. Anu bisa mendongkrak posisi Indonesia di
poin koefisien eta gitu. Nambahan jadi banyak nanti itu akan lebih banyak tim di bawah Persib yang ikut kompetisi eta gitu kan. Anjing resep lamun misalkan nemponya Persib milu Persija milu Persebaya milu mungkin Persija. Anjing. Lamun Persibaya mungkin deh. gitu. Tim-tim yang mempunyai gitu. Tim-tim yang mempunyai basis supporter yang masif gitu. Resep gitu jika ngalina. Ya itu mah programnya Pak Erick Thohir nya kumaha gitu. Back to the topic ya, Bung Hadi. Tadi yang lain sudah ngebahas kemenangan Persib. Sekarang dari Bung Hadi gimana? Waduh. Kalau sebenarnya pertandingan kemarin pertandingan yang menurut orang udah sesuai prediksi bakal ada banjir gol. Meskipun 3-0 itu terasa kurang sebenarnya buat pertandingan kemarin. Ya terasa kurang karena banyak peluang-peluang yang berhasil digagalkan dan terbuang. Yang berhasil digagalkan si Klok. Anjir itu depan gawang si Klok. Depan gawang anjing enggak masuk. Kalau terbuang tuh Rian, Ciro pun ada yang terbuang itu. Beckham. Kalau si Ciro mah emang kasihan banget sebenarnya. Maksudnya kasihan tuh ya. Iya kasihan gimana sok Gimana ya kasihan ya? Kasihan karena Kasihan dan ngerti dia gagal. nggak ngerti ngehindarin dari apa ya strateginya si PSS untuk terangkap offside nggak ngerti nggak nyampe otaknya kayaknya. Maksudnya udah tahu si Beckham tuh udah ini ya udah penetrasi mereka si Ciro tuh tinggal beda berapa langkah dia duluan udah kelihatan orang selalu berkidut kan di stadion offset sacan VAR nya sacan di VAR dia kan offset mau soalnya si Ciro tinggal lah ya si berkidut entu buka mereka kan ngerekam buka rekaman pelan langsung pas offset offset wah ini tadi ngakak dipelongin ke penonton tadi offset aja hakan bang gitu kan Si goblok. Terus ada satu peluang lagi yang sebelum Tyron masukkan memasukkan Ciro pun di posisi yang sama tuh. Ya kan? Ya. Itu real. Menurut Bung Hadi gimana itu? Sebenarnya Kan tadi offset nih. jangan kecil Dudis. Kalau misalnya Ciro tuh gagal udah biasa sebenarnya. Udah biasa. Nah, dia yang kemarin yang nggak biasa tuh kayak Tyron tuh yang di depan gawang. Yang ke atas itu nggak biasa. Kemarin nu beunang tiang teh saha Beckham lain? Nu benang tiang teh, aja lupa urang. Oh, aing tiang. Oh, nu tiang. Aya nu tiang anjing Beckham gitu. Atau lain ya? Tiang itu. Aya tiang. sekali. Oke, Ji. Tyron salah. Kedua deh mun saha. Tyron yang salah. Tiang atas. Tiang atas. Mister berarti. Mister pisan. Kalau tiang dalam kan gol si Tyron. Eta mah kan headerna kan. Ieu mah beda. Oh iya. Beckham gitu asalnya. Beckham juga nih. Oh, etam. Beckham ya? Etam. Nah, terus kalau lihat di jalan pertandingan udah sesuai prediksi 3-0, terus harusnya mah 6-0 sesuai 7 prediksi orang. gini. 8 oke bisa tuh kemarin teh. Si mana meninggal itu? Si Alan Jose tuh udah males-malesan sama enak. Gara udah tahu aja aing kudu aburkan kumadai. Gak goblok baiknya. Karena lamun kiper oleh si Alan Jose ya anjing. Jikalau Persib memecahkan rekor anjing. Asli. Tapi fun fact juga sih Persib di musim ini nggak bisa ngegolin lebih dari 4 gol. Ya kan? Nggak pernah Persib 5-1, 5-2, nggak pernah 4-1, 4-0, 4-1, 4-1. Ya kan? Urang terakhir Persib ngebantai loba pisan teh jigana pas ke golden eranya. Lawan Gresik 7 hiji gitu. Oh, 7 hiji. Jika eta ini gitu. Orang lihat tuh di musim ini ya, di musim ini. Dan kemarin mungkin yang sangat apa ya, jadi pemain yang perform hampir semua perform malah kecuali Coach Ijan mungkin ya. Kecuali Coach Ijan. Ciro bagus berarti. Hah? Ciro bagus. Kemarin tuh dia perform ya gini, orang ngomongin bagus tuh ya. Perform tapi nggak bagus. Karena kenapa mereka Tapi nggak bagus semua. gini, orang udah ngomong di episode sebelumnya, Ciro tuh bakal bagus, bakal perform. Kalau lawan Tapi agak kaget aja orang nggak ngegolin. Berarti sebabuk eta eta gitu. Nah, kalau lawan tim lemah dia pasti perform. Lawan Semen Padang perform. Kalau lawan Nondi lemah-lemah. Madura, Persis Solo di Solo perform. PSM asupna alus itu goreng. PSM. PSM tim ningali klasemen. Oh ya begitu kan lihat aja. Gak ada gak ada siuran. Gak ada siuran. Ada siuran masih ada cicing aja. Gitu. Nah, masalah orang tuh udah di sorry, masalah gini. Ayo jadi saya serius goblok. Intinya mah kemarin Ciro perform cuman aneh aja. Lawan tim selemah eta, saya bisa ngagolkeun gitu. Nah, terus apalagi ya? Oh ya,
di pertandingan kemarin menurut orang ada momen spesial ya. Momen spesial di mana kita melihat kembali Febri Bow comeback di GBLA udah berapa lama? Setahun ya? Setahun dia nggak. Ini panjang banget ya. Semifinalnya terakhir main teh ya, semifinal tahun kemarin kan, bau teh. Ya gitu semifinal. Semifinal. Oh iya, lawan Bali kan? Lawan Bali kan? Lawan Bali ini terakhir. Cedera lutut kan? Nah, udah sekian lama dan kemarin ketika dikasih bola si Bow ternyata masih bisa Gocor. Ya. Iya. Anjing kata jika aing bahasa ngora anjing aing tinggal anjing. Jika aing bahasa ngora geuning. Coba tunjukkan sertifikatnya nanti. Tadi. Dewasa ini. Terus anjing. Dan jadi kemarin Persib layak menang dan sangat-sangat layak menang dan PSS orang udah ngomong PSS hanya bisa bermimpi untuk menang dan ternyata benar kan mimpi doang untuk menang. Meskipun kemarin agak dikejutkan dengan gol PSS yang dianulir Offside ya. offside ya offside. Tapi emang offside-nya jauh tuh menit aing. Jauh anjing. Oh jauh ya. Tak? Jauh lah itu. Oh, benar jauh. Itu mah Kalau teka jelas. ciri kalau Itu mah jelas. di lapangan mah anjing teka ciri sih. Si goblok kayak Cirono Ipis ketinggalan si anjing. Soalnya si Ciro dapat aing pisan anjing. Dapat aing pisan soalnya si Ciro. Jadi orang aing peneliti kemarin teh peneliti Ciro. Ulah asupkeun mana? Oh iya ente. Berarti kemarin itu ya ada 2 gol yang dianulir, yang satu Persib Ciro, yang kedua PSST ngaranna Cirino. Hampir sama. Nu hijina antuk eta terjadi. Mun terjadi. Masalah langsung kembali dari ke topik. Nah, terjadi. Aing kasihan eta mah. Nu hijina eta, nu hijina ieu aing ge sih. Bahaya eta. Emang ulah gitu. Ulah gitu. Oh, sium aja. Nah, match kemarin lagi ya yang menariknya menurut orang kemarin tuh ada sumpah di TV aing pengen tanya pengen kemarin ya. Orang sumpah pas koreo Viking itu tuh jelas stuff Korean lawan itu. Iya. Tulisan naon menurut orang itu. Nggak bukan tulisan emang, itu mah cuman kayak warna putih biru segitiga gitu, putih biru selang-seling aja, Korea warna tapi pakai jas hujan. Tapi itu hitungannya gagal atau Gagal. Tobias sudah statement kemarin. Oh, Udah ada. Udah ada statement. Kan itu tuh sebetulnya gagal. Apa lagi? itu kan bentuk naon ya? Percobaan ya. Karena sebelumnya kan mun Korea pakai kertas. Bosan cenah. Nah, itu pakai jas hujan. Percobaan, tapi Siga polkadot aja. secara aplikasi mungkin ya masih banyak yang belum ngerti gitu. kalau kata Pak Tobi gitu. Ada yang pindah-pindah ya katanya. Ada pindah-pindah terus ada yang kan udah kering hujan dilipet gitu. Disangkanya tuh emang disediain karena takutnya hujan. Emang bener kan match awal mah hujan sebelum match mah kan gitu. Oke, orang Jadi kaget kurang ketika optimal gitu. Kemarin iya naon sih aing mikirnya pakai HP, Nggak. lihat kamera lebih jelas ke. Kurang woro-woro dari teman-teman Angger. Ya, kurang koordinasi creative aja. decision-nya Iya. katanya udah mengakui. Yang keren mah kemarin ada chance baru dari utara, dari tembok utara yang apa namanya? Northern Wall. Northern Wall. Tembok utara nggak Iya, salah. Betul. Champions again Persib Bandung. Anjing itu anjing guys kamu tapi nu lawak menurut orang ya. Kan ini match yang beres. Langsung jadi chat official mereka dinobatkan sebagai juara ya. Kemarin pas lagu biru kami biru kan si pemain teh Udah masuk. masuk dulu Surprise dulu, tapi ya. surprise kayak yang udah juara tadi. Heeh. Aing mikir naonan sih aing langsung balik kata. Langsung balik aing sikit balik tuh cing. Menghindari macet. Taunya ada selebrasi lagi ya. Nah, tapi match kemarin orang acungi jempol ke Tanda Pino sih. Tanda Pino udah paling juara sih. Sugan urang teh kamain teh aja sih bola-bola teh ku si Ciro, ku si Dekam. Kakaireun kabeh ame kan mumpung si Alex Martin cedera. Terus gol in. Golkan. Ente euy anjing digandeng oge si eta. Aduh, ceng teh. Tapi udah geus pasti MVP. Aing mah mutu MVP aneh anjing. Jadi kalau MVP juga menurut orang EGG layak MVP. Tapi kalau kan biasanya yang dilihat ini ya apa namanya? Kontribusi Gol juga. secara nomor kan gitu. Ya, Maksudnya angka. angka gol dan assist dan tapi Tyron mah anjing eksepsional pisan gitu. Dia di tahun ini layak pisan lah kecuali lamun misalkan Alex Martin jadi MVP-nya juga Bisa jadinya. bisa jadi. Antara eta dua juga. Yang mana ya? Mendingan Ciro atau Egi yang jadi MVP? Ciro mah top assist.
Top assist. Cocoknya top assist. Kalau MVP-nya Tyron lah. Kalau buat MVP sih di musim ini ya, Tyron lah lebih berpengaruh lah. lebih Tyron. Kalau dari pemain Persib ya, soalnya ya kontribusi Ciro tuh tidak sebesar itu di musim ini. Emang gak besar. Iya, emang. Memang nggak besar. Emang gak besar. Cuman ya untuk tidak menutup mata soal asisnya, dia tidak menutup mata. Iya. Buktinya kemarin itu sebenarnya kalau ngelihat switching Ciro dengan Beckham itu terbilang cepat. Ya. Karena biasanya di babak kedua, babak pertama udah switching tuh. Emang udah switching. Udah switching. Udah switching. Dan langsung bisa kontribusi asis Ciro. Ya. Beberapa kali juga kalau saya hitung harusnya 4 kali tuh ngasih asis. Karena dia udah nggak bisa cutting inside. Enggak, kalau saya sih lebih mikirnya ngejar asis, top asis. Tapi kan di pertandingan kemarin kan sangat emosional kali. Iya, pengen asis, pengen Kalau golin. udah siap, udah beres pertandingan tuh udah siap nge-tweet. Captionnya udah di draft. Udah di draft, udah siap-siap. Aing kudu ngagolkeun, nyaona teu ngagolkeun. Jadi dongko di pinggir jalan kieu, di pinggir jalan. Cuanki. Cuanki. Goblok. Anjing gitu. Aing sikeun nih mau diokeun aing serikeun di jalan teh. Aing yuk watir sih aing ngomong kieu, Dut, watir aing ngomong kieu. Watir masih Ciro ngagolkeun sih. Nyaona diganti aing ngakak anjing. Khawatir kalau tim kecil anjing. Orang tak apal si Ciro bakal official statement oke di Instagram kan. Terus ningali orang agak kaget si Kidut Pensiun. langsung pensiun. Asa tuh mungkin pensiun mah nih. Kita tuh butuhin duit gitu cing tuh. Nah, ini mikir gitu ya, kebutuhan duit umurnya masih 35 soalnya. 36. 36 masih bisa lah, 3 musim lagi di Indonesia mah. Pas saya tinggal itu. Oh, ente ya mah perpisahan. Ame siga Kevin De Bruyne meureun anjing. Meureun Kevin De Bruyne mah canggih. Soalnya emang terbilang jarang ada pemain Persib yang sebelum akhir musim udah angkat bicara untuk pisah gitu. Bener. Jarang banget. Kayak Haryono dong, mundur Mundur dulu. Kalau kamu harus mundur kalau kamu. Wajib mundur. Wajib mundur. Sebenarnya menariknya gitu. Apa namanya? Perpisahannya Ciro kemarin dia sendiri kan yang announce itu di Instagramnya